Shalom Papa, Mama, dan adik-adik. Sebelum kita memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ini ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan Yesus dapat hadir dimanapun, termasuk di rumah. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti mengikuti ibadah. Adik-adik dapat mengikuti instruksi dari para lause dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik sekolah minggu, ketemu lagi bersama Lause dalam ibadah online kita. Ya adik-adik, kita akan mulai ibadah kita. Kita mengucap syukur, kita datang, kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Mari adik-adik, kita awali pagi kita mau katakan, Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucap atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Ya adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat semua yang Kau berikan pada kami. Berkati ya Tuhan dalam ibadah online ini dari awal hingga pada akhirnya. Berkatilah ya Bapa juga Lause yang akan menyampaikan firman agar bisa memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, kita akan bersuka cita. Lause undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan lagu Kasih Yesus Indah-Indah.
indah, indah, oh indah kasih Yesus. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Kita katakan lebih indah dari pelangi. Pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Oke adik-adik, kita akan bersiap mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, langsung undang adik-adik untuk mempersiapkan diri untuk lebih sungguh-sungguh lagi. Kita akan angkat pujian, Aku mengasihi Engkau Yesus. Mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kita ulangi lagu ini sekali lagi. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hai adik-adik, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Lause Mary. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang tangga manusia lama. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau sama-sama berdoa. Oke, sebelumnya Lause minta dua-dua tangannya adik-adik ya, karena Lause pegang mic jadi nggak bisa. Adik-adik dua-dua tangannya taruh di tengah dadanya, jari-jarinya dibuka lebar. Oke, nanti tarik nafas, pas buang nafas buka ke samping. Oke, tarik nafas, buang nafas ke samping. Oke,
siapin semua jarinya dulu di tengah dada. Oke, nanti adik-adik pas tarik nafas, buang nafas, bawa ke samping. Oke, tarik nafas, buang nafas, bawa ke samping sampai sikunya sejajar dengan bahunya. Oke, adik-adik boleh ulangin beberapa kali. Kita mau tanggalkan manusia lama kita. Kita mau buka, mau lepasin. Kita mau lepasin. Sama seperti baju kita. Kalau kita punya baju baru, baju lamanya kita harus kita buka, kita lepasin. Nah, sama juga dengan karakter-karakter, sifat-sifat kita yang jelek, yang tidak disukai sama Tuhan, kita mau buka, kita mau lepasin. Kita mau buka, kita mau lepasin. Rasa males adik-adik, terus adik-adik suka bohong, adik-adik suka marah, adik-adik suka berlebihan main game. Semuanya mau dibuka, mau dilepasin. Oke, semuanya adik-adik lepasin. Adik-adik lepasin semua yang tidak diperlukan lagi. Semua yang jelek adik-adik lepasin. Oke, sekarang tangannya di depan, lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa. Bapa yang baik, terima kasih. Pagi hari ini kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Sertai Lause Mary yang akan menyampaikan firman-Mu dan sertai kami untuk bisa memahami firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Oke adik-adik, sekarang boleh sambil duduk, boleh siapin Alkitabnya. Oke, kalau adik-adik sudah siap Alkitabnya, sekarang buka Alkitabnya. Terambil dari Kolose 3 ayat 5 sampai dengan 11. Oke, kita baca sama-sama ya adik-adik. Kita baca perikopnya. Manusia baru. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu, kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang, buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Dalam hal ini, tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka. Tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Oke, kita bersyukur dan bersuka cita karena di minggu yang lalu kita sudah bersama-sama merenungkan bagaimana karya Tuhan Yesus menyelamatkan kita, menebus kita dari dosa kita. Bahkan Tuhan Yesus juga mengalahkan maut, bangkit, dan memberikan hidup yang kekal bagi kita. Seperti lagu yang dinyanyikan Lause Fani dan Lause Zela. Yesus disalib karena cinta kita. Dia mengalahkan maut dan bangkit. Nah, jika adik-adik semua memiliki iman dan percaya kepada Tuhan Yesus sebagai anak-anak yang sudah ditebus hidupnya dari dosa, maka adik-adik saat ini pastinya harus berbeda, harus menjadi anak-anak yang berbeda. Nah, ibaratnya seperti baju yang baru. Kalau kita mau pakai baju barunya, berarti kita harus melepaskan baju kita yang lama. Mengapa kita harus menjadi anak-anak yang berbeda?
Mengapa kita harus menjadi anak-anak yang berbeda? Karena sebagai anak-anak yang telah ditebus hidupnya oleh Tuhan Yesus, adik-adik harus meninggalkan kebiasaan-kebiasaan, karakter-karakter, sifat-sifat yang tidak disukai oleh Tuhan dan mengenakan manusia yang baru. Nah, coba kalau karakter-karakter apa aja tuh? Siapa di sini coba adik-adik yang suka berbohong? Itu harus ditinggalkan. Itu tidak disukai sama Tuhan. Kemudian yang suka ngambek, adik-adik minta sesuatu barang, papa sama mamanya belum bisa beliin karena ada keperluan yang lain. Adik-adik ngambek. Yang disuka begitu di sini harus berubah. Habis itu suka marah-marah. Saking marah-marah, akhirnya sampai mukul papanya atau mukul mamanya. Itu juga kebiasaan yang jelek. Itu harus adik-adik tanggalkan. Tuhan tidak suka. Kemudian siapa yang suka keluarin kata-kata yang kasar, baik sama kakaknya, sama adiknya, ataupun main sama temennya, itu tidak disukai sama Tuhan. Atau siapa yang suka juga mencuri. Nah, mencuri waktu itu pernah dijelasin ya adik-adik. Jadi adik-adik sudah paham artinya mencuri. Nah, terus kalau sifat-sifat ini siapa yang suka mudah panik? Nah, kalau yang suka mudah panik itu harus tarik nafas, buang nafas supaya lebih dalam, supaya adik-adik nggak terlalu cepat panik. Kalau adik-adik di sekolah kan diajarin tuh, kalau misalnya terjadi kebakaran, adik-adik harus lewat mana supaya keluarnya, harus pelan-pelan, harus antri supaya tidak tabrak-tabrakan. Kalau adik-adik panik, adik-adik lari sana lari sini, mungkin bahkan nabrak, adik-adik malah jatuh, teman-teman adik-adik jatuh malahan untuk keluarnya jadi masalah. Kemudian sifat juga, siapa yang suka mengkritik nih? Mengkritik ini banyak hal ya adik-adik. Kalau contohnya mungkin seperti makanan, adik-adik mengkritik, makanannya kurang enak, enakan juga di tempat yang sana, atau enakan juga bikinannya mami atau bikinannya papi, seperti itu. Itu adik-adik gak bersyukur namanya. Adik-adik sudah dikasih orang makan, adik-adik harus mengucap syukur. Makanan tersebut tidak sama seperti yang biasa adik-adik makan, adik-adik harus tetap bersyukur karena orang lain yang memberi kepada adik-adik. Adik-adik harus mengucap syukur. Kemudian kebiasaan-kebiasaan yang tidak disukai sama Tuhan. Malas. Adik-adik makan ciki atau makan makanan kemudian tidak dibuang di tempat sampah. Kemudian juga adik-adik makan nasi, piringnya adik-adik gak taruh lagi di tempat cucian piring. Kemudian suka menunda. Siapa yang suka nunda kerjain PR, suka nunda baca Alkitab, suka nunda nanti aja lah renungan hariannya yang dikirim sama Lause Ika sama Lause Zela, atau bahkan suka menunda sekolah minggu online-nya jam 10. Gampang kan live streamingnya nanti kalau sudah jam 10 terus nggak ikut, nanti jam 11 juga bisa nonton siaran tundanya. Padahal adik-adik dari pagi udah mandi, pakai baju yang rapi, sudah siap untuk sekolah minggu, adik-adik menunda karena adik-adik main game. Nah, itu kebiasaan yang Tuhan tidak suka. Kemudian kebiasaan jelek. Kebiasaan jelek ini bisa siapa yang suka gigit-gigitin kukunya, atau jempolnya dikenyot-kenyot, atau juga kalau tidur pusernya dipelintir-pelintir, atau juga ujung guling atau bantal dipelintir terus. Nah, kebiasaan-kebiasaan ini harus adik-adik rubah. Nah, apa saja yang harus adik-adik lakukan? Yang pertama, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Adik-adik, segala sesuatu yang membuat Tuhan tidak senang harus kita matikan. Ibaratnya sebuah tanaman.
Nah, tanaman ini tanaman yang merusak, maka tanaman tersebut harus dimatikan, harus dimusnahkan, sampai dikorek sampai akarnya supaya tanaman tersebut tidak tumbuh lagi dan tidak merusak tanaman yang lain. Nah, tanaman perusak atau tanaman yang mengganggu atau merugikan tanaman lain, seperti adik-adik pasti tahu, seperti benalu, kemudian putri malu, kemudian gulma, bahkan tanaman yang orang-orang ahli biologi datang ke Indonesia cuma mau teliti tanaman itu yang cuma ada tumbuh di Pulau Sumatera, Rafflesia arnoldii. Itu pun tanaman pengganggu ternyata. Kenapa? Karena dia mengambil klorofil dari tanaman di sekitarnya. Jadi dia mengganggu tanaman yang lain. Nah, firman Tuhan ini mengingatkan kita untuk mematikan segala sesuatu duniawi. Segala sesuatu yang duniawi. Artinya, supaya kita memusnahkan atau mematikan semua keinginan kita yang berlebihan dan tidak terkendali. Keinginan yang berlebihan dan tidak terkendali. Atau dapat dikatakan keinginan yang salah. Baik itu mengingini sesuatu ataupun seseorang. Kalau mengingini sesuatu, contohnya yang berlebihan ya, adik-adik main HP, kemudian main game sampai lupa segala-galanya, lupa belajar, lupa makan, lupa mandi. Itu berarti adik-adik tidak adil terhadap diri adik-adik. Kenapa? Hak adik-adik untuk mendapatkan makanan supaya adik-adik tetap sehat. Haknya adik-adik juga untuk membersihkan tubuh adik-adik. Kalau adik-adik tidak mandi atau adik-adik melupakan, adik-adik nggak menjaga kebersihan. Kemudian lupa belajar. Haknya adik-adik adalah mendapatkan pendidikan, mendapatkan ilmu sebanyak-banyaknya. Adik-adik berarti tidak bersikap adil kepada diri adik-adik. Kemudian kalau yang keinginan yang berlebihan, yang salah terhadap seseorang, contohnya misalnya siapa di sini waktu kecil punya mbak yang nemenin adik-adik main, terus udah bertahun-tahun mbaknya kerja sama mama papa adik-adik, kemudian mbaknya harus pulang kampung karena mbaknya juga punya kehidupan, mbaknya mau menikah, kemudian punya keluarga, tapi adik-adik nggak rela, adik-adik nggak boleh mbaknya pulang, adik-adik nangis. Nah, itu juga keinginan yang berlebihan. Nah, adik-adik, semua itu harus kita matikan karena semuanya bersumber dari hati. Jika kita ingin menghilangkannya, kita harus mematikan keinginan-keinginan yang salah dan berlebihan sampai ke akarnya, sama seperti pohon tadi, sama seperti benalu atau tanaman yang merusak tadi. Kita harus congkel sampai akarnya, sama kita juga harus congkel sampai akarnya, yaitu di dalam hati. Nah, di dalam Amsal 4 ayat 23 kita diingatkan untuk menjaga hati. Menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Oke, apa saja yang harus adik-adik lakukan? Tadi kan yang pertama, sekarang yang kedua. Buanglah marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor, dusta yang keluar dari mulutmu. Nah, adik-adik, perkataan-perkataan yang tidak baik yang keluar dari mulut kita akan membuat Tuhan tidak senang. Dan juga dapat merusak hubungan kita dengan sesama, hubungan kita dengan teman, hubungan kita dengan keluarga, hubungan kita dengan guru. Jadi itu merusak hubungan kita dengan
orang lain. Nah, Tuhan juga tidak senang. Maka dari itu sangat penting untuk benar-benar membuangnya supaya hidup kita dapat menyenangkan hati Tuhan. Nah, adik-adik, jika dulu sifat-sifat karakter-karakter di atas masih kita lakukan, mulai hari ini nih, ketika kita memiliki iman dan percaya kepada Tuhan Yesus, semuanya itu harus kita matikan. Karena Tuhan sudah memberikan manusia yang baru bagi hidup kita. Jadi kita sudah punya manusia yang baru di dalam hidup kita. Dan sebagai anak-anak yang mengenakan manusia yang baru, yang hidupnya sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, maka hidup kita tidaklah sama lagi dengan yang dahulu. Nah, kita sudah menggunakan manusia yang baru kita. Apa? Tuhan Yesus sudah menebus kita dari dosa, sehingga sudah menggunakan manusia kita yang baru. Jadi adik-adik, tadi apa saja yang harus adik-adik lakukan? Yang pertama, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Yang kedua, buanglah marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor, dusta yang keluar dari mulutmu. Oke, Lause harap kita semua dapat melakukan firman Tuhan ini, dan biarlah Tuhan Yesus memimpin dan menolong kita untuk hidup sebagai manusia baru yang telah meninggalkan manusia lama kita. Ayat hafalannya adik-adik terambil dari Galatia 5 ayat 16. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Oke adik-adik, lipat tangannya, kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Kami mau mengenakan manusia yang baru karena hidup kami sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Jadikanlah kami anak-anak yang berbeda dan menyenangkan hati Tuhan. Setelah mendengarkan firman Tuhan hari ini, kami tidak sama lagi dengan kami yang kemarin. Tolong kami Tuhan Yesus untuk menjaga hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, Lause tunggu ya video rekaman ayat hafalannya. Oke, kembali lagi ke Lause Lukas. Dadah. Oke adik-adik, Lause mau ingetin jangan lupa memberikan persembahan. Adik-adik persembahannya bisa titip ke mama papa, nanti mama papanya kasih ke gereja. Oke adik-adik, kita akan tutup ibadah kita. Kita mau belajar lagu baru. Judulnya adalah Aku Senang Jadi Anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan tak boleh bohong. Aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan tak boleh bohong.
Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Kita ulang lagu ini sekali lagi. Aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Anak Tuhan tak boleh bohong. Anak Tuhan tak boleh bohong. Tuhan tak boleh bohong. Di sana burung, di sini burung. Di tengah-tengahnya ada pelangi. Janganlah bimbang, janganlah bingung. Minggu depan kita berjumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Sekian ibadah online kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Happy Sunday, God bless you.